Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Bapak Riki. Yang terhormat Bapak Ibu Guru. Yang terhormat Bapak Ibu BK, dan yang terhormat juga dari masyarakat, dan yang saya banggakan Ananda dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selanjutnya kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kembali lagi kita bersua di acara kita pada pagi hari ini adalah aset. Kita akan menggali aset yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini dan yang ada di sekitar SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Bapak dan Ibu rahimakumullah, acara ini adalah untuk melaksanakan yang sebelumnya, Bu, 3.2A.9 aksi nyata dari modul 3.2, yaitu pemetaan aset dan sumber daya yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pun yang mungkin ada di sekitar SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Namun lebih barokahnya, mari kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya saya perkenalkan rekan-rekan saya yang insya Allah sebentar lagi beliau-beliau akan menjadi guru penggerak di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Yang sebelah ini beliau namanya adalah Bu Erlin. Bu Erlin SSI SPD MPD. Wah, gelarnya panjang banget. Belum lagi setelah lulus dari guru penggerak nanti tambah, Bu, gelarnya apa? GP, guru penggerak. Yang tengah ini nama beliau adalah Bu Aisyah. Bu Aisyah ini SPD, Bu, ya. Insya Allah nanti langsung ke PhD ya, karena beliau suaminya di Jepang ya, suaminya, Bu, ya, luar biasa, dari Jepang tapi asli Indonesia. Selanjutnya sampingnya ada Bu Nida Azizah. Beliau SPD, Bu, ya. Bu Nida Azizah ini guru bahasa Inggris. How are you today? Baik, Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja. Jadi yang sebelumnya, Bu, tujuan pembelajaran khusus dari modul ini pertama adalah CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya dan aset di sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Jadi harapannya nanti kita ini calon-calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya dan aset yang ada di sekolah kita tercinta ini, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, dan kita memanfaatkan aset-aset yang sudah ada dengan efektif. Baik, langsung saja ke modal ataupun aset yang pertama. Apa itu? Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia ini apa saja yang ada di modal manusia? Yang pertama adalah ada pengawas, ada kepala sekolah, terus ada tenaga kependidikan. Kalau di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini, guru-gurunya insya Allah sudah profesional. Minimal guru itu harus S1, dan sudah sangat banyak guru yang di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini yang sudah S2. Terus di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta juga guru menjadi instruktur. Ini harapannya nanti dari lulusan-lulusan guru penggerak nanti akan menjadi instruktur nasional. Terus untuk saat ini, untuk angkatan yang seangkatan dengan kami itu ada 15 CGP. Ada 15 CGP yang saat ini sebagian kecil, hanya 4 yang tampil pada saat ini, karena kelompok yang lainnya membuat video di kesempatan yang lain. Terus selanjutnya di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta juga banyak guru yang berprestasi. Banyak guru yang berprestasi baik tingkat
kabupaten, provinsi maupun juga nasional. Selanjutnya yang kelima, guru juara kreatif dan inovatif tingkat kabupaten. Nah, ini sama juga dengan poin yang keempat. Itu mungkin dari modal manusia. Selanjutnya, selain modal manusia yang sudah tadi saya sebutkan, juga ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan, ada tata usaha, ada pustakawan, ada kebersihan, dan juga tidak kalah pentingnya, sekolah itu butuh murid. Nah, ini yang kami tampilkan di sini ada sebagian dari murid-murid kita. Kalau di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, muridnya itu berjumlah 1188. Itu murid yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Terus yang menjadi aset juga adalah orang tua, tokoh masyarakat sekitar, dan mantri, terus polisi dan ramil dan puskesmas. Jadi SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta itu bekerja sama dengan berbagai macam elemen yang ada di sekitar SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Bapak dan Ibu, strategi pemanfaatannya seperti apa? Nah, ini nanti akan dilanjutkan oleh saya dulu. Oke. Jadi strategi pemanfaatannya untuk apa? Yang pertama untuk input siswa baru. Jadi siswa baru itu informasinya selain kita sampaikan melalui website, itu juga dari mulut ke mulut. Jadi dari mulut ke mulut itu informasi itu sampai, dan alhamdulillah sampai saat ini untuk input siswa baru itu alhamdulillah kuota di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta masih terpenuhi, dan semoga seterusnya terus terpenuhi. Terus pemanfaatan yang kedua, peningkatan profesional guru, khususnya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, karena sekarang itu memang kurikulum merdeka harus semuanya berpihak pada murid. Selanjutnya, warga sekolah terbuka atas segala informasi yang mendukung peningkatan SDM, bisa berdiskusi dengan tokoh masyarakat, kerjasama untuk kepentingan sekolah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, guru dan siswa berpartisipasi untuk mengikuti lomba kreativitas dan keilmiahan untuk meningkatkan SDM. Nah, belum begitu lama sekolah kita ini ke Bandung untuk mengikuti Olimpikat. Belum 1 pekan dari sekarang. Itu alhamdulillah anak-anak kita itu mendapatkan banyak kejuaraan dan banyak mendapatkan emas dari Olimpikat tersebut. Dan Olimpikat ini adalah lomba tingkat nasional yang diadakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Terus selanjutnya, guru dan siswa meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam mendukung life skillnya. Yang keenam, memberikan keamanan dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dan yang ketujuh, memberikan pelayanan dan penyuluhan kesehatan dengan kerjasama dengan puskesmas. Jadi kita juga kerjasama dengan puskesmas, dengan kepolisian setempat, baik polsek maupun polres. Selanjutnya, yang kedua adalah modal sosial. Ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Erlin. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Fauzi yang telah memaparkan, Bapak Ibu dan Anda semua, terkait aset. Untuk yang pertama tadi sudah dipaparkan aset atau modal manusia. Untuk yang kedua selanjutnya untuk modal sosial. Di sini modal sosial ada beberapa hal terkait, mungkin yang pertama langsung saja aturan yang mengikat masyarakat. Ini jelas semua baik di sekolah dengan warga sekitar kita ada peraturan, kemudian aturan sekolah yang tegas untuk menanamkan kedisiplinan. Di sekolah itu ada aturan seperti untuk siswa sendiri ada tata tertib, untuk GTK pun juga ada buku panduan untuk tata tertibnya. Selanjutnya kerjasama dengan Puskesmas Tegalrejo. Nah, di sini di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta itu ada UKS yang mana ada asetnya itu ada dokter umum, ada dokter gigi, ada perawat. Kemudian di sini juga bekerja sama dengan Puskesmas Tegalrejo.
Sidoarjo. Selanjutnya adanya PGRI, kemudian MGMP di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sendiri. Setiap guru mapel itu sudah ada MGMP-nya, bukan di luar sekolah, tapi di sekolah juga sudah membentuk. Bahkan untuk MGMP khusus untuk guru mata pelajaran, kemudian ada MGBK. MGBK itu untuk musyawarah guru bimbingan konseling. Di MUHI sendiri ada MGBK-nya. Untuk yang diketuai hadir di sini Bapak Riki, terima kasih. Selanjutnya untuk komunitas keagamaan kerjasama dengan Lazismu. Nah, ini SMA Muhammadiyah 1 juga bekerja sama dengan Lazismu. Seperti ada salah satu siswa kami yang setiap bulannya mungkin mendapatkan beasiswa dari Lazismu. Selanjutnya ada masyarakat sekitar lingkungan dengan beragam profesi. Selanjutnya orang tua atau wali yang memiliki profesi berkompetensi keilmuan tertentu. Ini kita selalu bekerja sama dengan orang tua yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Selanjutnya ini adanya MOU dengan universitas terdekat. SMA Muhammadiyah 1 itu sering ada kegiatan dengan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, kemudian Universitas Islam Indonesia, Universitas Aisyah, kemudian universitas mungkin yang paling dekat juga yang negeri tadi karena swasta, kemudian seperti Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian adanya akun website atau media sosial yang mana setiap hari ada flyer-flyer itu SMA Muhammadiyah selalu update, baik nantinya melalui flyer maupun dengan TikTok ataupun YouTube, bahkan juga ada Instagram SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Selanjutnya dalam strategi pemanfaatannya Bapak Ibu dan Anda semua yang hadir di multimedia, dalam hal ini pertanggungjawaban pelayanan publik atau waria sekolah ikut serta peran aktif dalam komunitas, paling tidak kegiatan yang dilakukan di komunitas dapat diimbaskan ke sekolah. Jadi ada pengibasan di sini semua kegiatan-kegiatannya. Kemudian pengembangan bakat, minat dan potensi. Nah di sini banyak sekali siswa itu yang mempunyai potensi bakat-bakat yang mungkin terkena akhirnya di SMA ini dikembangkan. Setelah itu banyak mengikuti kejuaraan, perlombaan, akhirnya anak-anak itu mendapatkan juara baik tingkat kota maupun tingkat provinsi, bahkan belum lama ini seperti ke nasional yang ada di Bandung yang tadi disampaikan oleh Bapak Fauzi terkait modal manusia tadi. Kemudian ada yang guru dan siswa yang aktif dalam kegiatan di sekolah atau di luar sekolah, seperti kita aktif, Bapak Ibu guru aktif di MGMP atau MGBK, kemudian MPK, bahkan siswa pun juga aktif dalam kegiatan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, itu bisa di sekolah maupun di tingkat kota. Selanjutnya dalam hal ini menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk program kegiatan-kegiatan sekolah. Di sini kita juga adanya kerjasama dengan pihak luar baik dalam negeri maupun juga dengan luar negeri yang kapasitasnya di sini humas untuk yang melaksanakan. Kemudian pemanfaatan untuk media promosi dan sumber media pembelajaran. Nah, ini tadi sudah disampaikan pemanfaatan media-media di sini itu selalu update setiap harinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu modal fisik. Fisik itu kan berupa sarana prasarana yang memadai. Di MUHI sendiri adanya masjid, untuk masjid sendiri ada 2, mungkin untuk yang lantai 2 untuk Masjid Putra. Selanjutnya untuk yang lantai 3 itu ada musola putri untuk berjamaah, memang untuk yang putra dan putri itu sendiri-sendiri. Kemudian di sini ada laboratorium, Bapak Ibu Ananda, laboratorium IPA, kemudian ada laboratorium IPS, ada lab komputer. Lab komputer itu ada 4 sendiri karena siswa kami banyak. Kemudian ada laboratorium bahasa, laboratorium matematika. Selanjutnya di sini juga untuk pengembangan bakat juga ada studio musik sendiri, Bapak Ibu. Di sini ada alat musik yang lengkap seperti bahkan ada angklung dan gamelannya. Selanjutnya untuk yang ruang keorganisasian, nah di sini ada untuk ruang IPM ada sendiri, ada ruang MPK, kemudian ada ruang Hizbul Waton, kemudian ada ruang-ruang PNR, para merah remaja, kemudian ada ruang Falahi yang
tersedia di belakang sekolah. Kemudian di sini juga ada ruang kelas yang mana di dalamnya ada LCD, ada layar proyektor yang kita lakukan seperti saat ini. Kemudian ada kursi, meja yang pastinya layak untuk siswa. Kemudian ada lapangan upacara, kemudian adanya lapangan basket, lapangan futsal, baik yang indoor maupun yang outdoor, ini Bapak Ibu. Kemudian ada perpustakaan, ini yang mana perpustakaan di SMA MUHI pernah menjadi juara 1 nasional. Selanjutnya ada ruang aula Geraha Asikina. Selanjutnya ada toilet, ada ruang guru, ada ruang kepala sekolah, kemudian tenaga pendidikan yang mungkin memang terpisah antara ruang tenaga pendidikan dengan ruang guru itu terpisah. Selanjutnya di sini ada ruang greenhouse ini ada di depan. Selanjutnya di sini memang ada sumur air karena kita setiap harinya membutuhkan air yang cukup besar karena terkaitnya kita melakukan jamaah baik zuhur maupun asar. Kemudian banyaknya spot foto untuk Instagram ini. Kemudian ada kantin sekolah itu sendiri dan namanya sering disebut BUMS, ini badan usaha milik sekolah, atau Muhimat ini juga ada. Kemudian juga ada kantin di lantai baik lantai 1 maupun lantai 2. Kemudian di mana ada tempat parkir yang sangat luas antara Bapak Ibu guru dan siswa itu terpisah. Untuk guru sendiri ada di basement, kemudian untuk yang siswa pun juga tersendiri di basement. Kemudian ada taman yang sangat luas di SMA MUHI dan juga multimedia yang mana sekarang ini kita gunakan. Dan yang terakhir itu tadi studio foto, di mana studio itu ada gamelan, ada alat-alat musik yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Selanjutnya strategi pemanfaatannya, di mana sekolah memanfaatkan sarana dan prasarana sebagai aset untuk menunjang apa? Menunjang program sekolah pastinya. Selanjutnya kegiatan pembelajaran baik yang intrakurikuler maupun yang ekstrakurikuler. Ya, selanjutnya untuk itu digunakan juga untuk semua kegiatan sekolah. Ya, mungkin terima kasih itu yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Ais terkait yang modal. Pada Ibu Mes saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Eli. Baik Bapak Ibu hadirin semua dan anak-anakku yang tercinta, saya akan melanjutkan untuk aset yang keempat, yaitu adalah modal lingkungan. Yang pertama adalah di MUHI ini lingkungan sekolahnya asri ya, karena banyak tamannya, pohonnya juga besar, kemudian banyak tanaman hias. Kemudian ada yang baru juga ada greenhouse dengan tanaman-tanaman yang baru yang lebih menyegarkan pandangan dan juga kesegaran kita. Kemudian yang selanjutnya adalah sekolahan yang bersih dan juga sehat. Insya Allah MUHI ini difasilitasi dengan tenaga cleaning service yang sangat teliti sehingga MUHI ini nampak bersih, tidak ada sampah yang berserakan karena anak-anak semua juga sudah disiplin ya terkait dengan pembuangan sampah dan membawa sampah ke lingkungannya masing-masing atau dibawa ke rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah terdapat lapangan olahraga. MUHI memiliki 3 lapangan olahraga yang pertama di indoor ada di gedung Grasakinah yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga. Kemudian gedung futsal dan yang outdoor ada lapangan basket. Kemudian untuk strategi pemanfaatannya yang pertama adalah sekolah memanfaatkan lingkungan yang asri untuk suasana di sekolah agar pembelajaran semakin nyaman karena tidak terasa sumpek atau panas. Kemudian yang kedua mengadakan aneka flora di sekolah untuk penghijauan dan media pembelajaran biologi. Kemudian yang terakhir dapat digunakan untuk kegiatan siswa. Selanjutnya yaitu modal finansial. Ada beberapa modal finansial di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini. Yang pertama adalah dana BOS,
kemudian koperasi sekolah, guru dan siswa, yang kemudian hubungan kerja sama dengan bimbingan belajar, kemudian komite, peran alumni, BUMS atau badan usaha milik sekolah. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan keterampilan untuk pengelolaan kewirausahaan. Nah, untuk pemanfaatan modal finansial ini yang pertama adalah untuk mendukung program sekolah. Yang kedua, sekolah memanfaatkan adanya pelatihan keterampilan untuk pengembangan keahlian yang akan digunakan sebagai bahan memperoleh finansial. Terus yang terakhir adalah untuk menjalin kerjasama dengan alumni, orang tua, wali murid, komite sekolah, usaha, industri untuk pengembangan sekolah dan juga warga sekitar. Untuk ini atas kehadiran Pak Budi saya ucapkan terima kasih sebagai Ketua RT di lingkungan. Untuk selanjutnya modal politik yang akan disampaikan Bu Nida. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga Ananda yang saya banggakan, saya akan melanjutkan terkait dengan informasi aset yang tadi sudah dipaparkan. Maka saya melanjutkan ke poin 6 terkait dengan modal politik. Yang pertama, pemerintahan daerah yang proaktif dan responsif kepada sekolah. Kemudian yang selanjutnya ada rapat rutin yang diselenggarakan setiap bulan sebagai wadah aspirasi dan inspirasi setiap warga sekolah. Poin yang ketiga yaitu kerjasama Polres untuk kegiatan supporter dan kodim untuk pelatihan PBB. Dan ini juga memang sudah terlaksana di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini. Kemudian selanjutnya ada kerjasama pula dengan Puskesmas Tegalrejo dan Balkesmas untuk pengetahuan kesehatan, dan ini juga sering memang dilaksanakan kerjasama antara UKS dan juga dengan Puskesmas yang ada di Tegalrejo ini. Kemudian komite sekolah sebagai penyambung masyarakat dengan sekolah, dan selanjutnya terkait dengan keamanan dalam hal ini Satpam dengan sistem outsourcing. Selanjutnya ada pejabat yang merespon cepat tentang perkembangan sekolah. Maka Bapak Ibu terkait dengan strategi pemanfaatan terkait dengan modal politik yang sudah disebutkan di atas, yang pertama adalah meningkatkan keamanan dan kenyamanan program sekolah, kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan antar instansi. Kemudian yang kedua, menyambut baik respon pejabat yang bersangkutan untuk menunjang sarana prasarana sekolah. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ke poin terakhir, yaitu poin ke-7 terkait dengan modal agama dan budaya. Yang pertama, terdapat banyak masjid dan musola di lingkungan sekolah. Memang selain masjid dan juga musola yang ada di dalam sekolah, artinya dalam SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, di sekitar sekolah ini juga banyak sekali musola dan juga masjid-masjid yang ada. Kemudian adanya kelas tahfidz, dan selanjutnya adanya program keagamaan yang ini rutin dijalankan oleh warga sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Tidak hanya dijalankan oleh Bapak Ibu Guru atau GTK di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, tapi ini juga dijalankan oleh Ananda kita tercinta, yaitu dengan mengadakan pengajian kelas rutin setiap bulannya. Kemudian adanya penghargaan bidang budaya. Dan selanjutnya ada karnaval budaya yang 1 pekan yang lalu ini sudah dilaksanakan juga oleh SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Terkhusus yang menjadi partisipannya adalah Ananda kelas 10. Maka selanjutnya terkait dengan strategi pemanfaatan modal agama dan modal budaya, ini yang pertama meningkatkan karakter toleransi antar umat beragama di sekolah. Kemudian yang kedua, mengundang tokoh agama untuk memberikan ceramah keagamaan dalam kegiatan rohani di sekolah. Yang ketiga, berperan aktif dalam kegiatan budaya Kota Yogyakarta, misalnya karnaval budaya dan lomba karawitan serta guguritan. Terakhir, meningkatkan peran pelestarian budaya di sekolah, misalnya adanya ekstrakurikuler karawitan dan juga seni tari. Baik Bapak Ibu, Ananda semua, itulah
7 aset yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan yang berada di daerah lingkungan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Saya cukupkan dan saya kembalikan kepada Pak Fauzi. Baik, terima kasih Bu Erlin, Bu Aisyah, dan Bu Nida yang sudah menyampaikan dan mempresentasikan 7 aset yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta maupun yang ada di sekitar SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Namun di sini juga ada para siswa, ada dari warga sekitar, ada dari pimpinan sekolah. Kalau mau ada yang ditambahkan, monggo, mungkin dari siswa dulu karena memang kita harus berpusat sama siswa ya. Ada dari siswa yang mau ditambahkan, monggo. Ini Mbak siapa ini? Oh, Mbak Talita. Mbak Talita dari mana? Dari kelas 11 IPS 11 sampai 1. Kalau asal daerahnya dari Kulon Progo. Oh, dari Kulon Progo. Soalnya nanti setelah Jumatan Bapak ke sana. Menurut saya aset-aset yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Jogja ini udah berjalan dengan baik dan bagus dan bisa dimanfaatkan oleh semua warga sekolah. Ya, terima kasih. Baik Mbak Talita. Dari Mbak Aisyah ada tambahan? Namanya sama dengan Ibu Guru ya? Jadi menurut saya semuanya sebenarnya sangat lengkap, termasuk ekstrakurikuler. Bisa kita ketahui bahwa SMA MUHI itu salah satu sekolah yang ekstrakurikulernya paling banyak kayak Dari yang Putra ada tambahan, tapi ini dari masyarakat sekitar sudah nunggu-nunggu dari tadi. Nah, monggo Pak Budi. Tadi disampaikan Ketua RT katanya ya, luar biasa ya. Ketua RT di. Monggo Pak Budi. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak. Untuk kegiatan di UI itu sangat bagus sekali. Dan untuk lingkungan UI juga sangat bagus untuk warga-warga sekitar, dan hubungan eratnya tuh sangat bagus juga untuk warga dan di sekolah UI. Sudah dari saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini terakhir dari pimpinan sekolah ini, Pak Riki. Monggo Pak Riki. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan tadi luar biasa. Ini memang pantas di SMA MUHI mendapatkan 7 apa tadi Pak? 7 aset yang benar-benar bermanfaat dan juga berguna untuk stakeholder yang ada di SMA Muhammadiyah Jakarta. Baik itu di bidang di bidang di bidang aset, kemudian di bidang baik internal maupun eksternalnya MUHI itu sudah berkembang semuanya. Jadi luar biasa seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Riki ya, luar biasa, masih muda tapi sudah jadi pimpinan ya. Selanjutnya perwakilan dari guru BK ya, Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Fauzi dari pemaparan tadi dari Bapak Ibu CGP sangat luar biasa. Mungkin saya sebagai guru menjadi terbantu. Kadang mungkin kita tidak tahu detailnya. Setelah diberikan informasi ini ternyata kita jadi tahu, oh ternyata di MUI ini sangat lengkap, sangat luar biasa dari segi asetnya. Ternyata kalau misalnya itu mau diarsipkan atau mungkin mau dispesifikasikan itu, ini ternyata luar biasa lengkapnya di MUI ini. Saya rasa SMA MUI pun nantinya juga akan bisa berkembang atau mungkin bisa lebih maju lagi seperti itu. Oke, matur suwun. Terima kasih Pak Bos. Baik, terima kasih Pak Denny. Selanjutnya nih Ananda Putra, perwakilan dari siswa. Monggo, siapa ini?
yang mewakili. Ini Mas Dimas. Oke, terima kasih Pak Fauzi kesempatannya untuk berbicara. Ya, kalau dari saya, menurut saya itu fasilitas yang sudah diberikan oleh SMA Muhammadiyah Yogyakarta itu sudah cukup baik dan sudah mudah digunakan oleh para siswa dan para warga. Ya, cukup itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dimas. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, kami dari JGP calon guru penggerak angkatan ke-9 yang pada saat ini terdiri dari Bu Linda, dari Bu Aish, dan Bu Erlin, dan saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian serta Ananda dalam kami menyampaikan aset yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, dan kami juga berterima kasih atas masukan-masukannya, koreksi terhadap apa yang sudah kami sampaikan tadi. Intinya semoga apa yang kami sampaikan dari tadi bisa bermanfaat, bisa termanfaatkan baik oleh para siswa yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta maupun oleh masyarakat sekitar yang ada di SMA di sekitar SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Terakhir, sekali lagi hanya Allah yang bisa memberikan balasan kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan kami mohon maaf kalau sekiranya dari kami ada kesalahan dan kekhilafan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.